Hah, ayat ini maksudnya apa ya? Gak ngerti aku. Udah baca bolak-balik tetap gak ngerti. Susah. Hah, aku tahu. Aku cari di YouTube aja deh. Tapi kata kuncinya apa ya? Anto, lagi ngapain? Kok bingung? Wah, kebetulan nih ada kamu Yoel. Gini, aku kemarin minggu dengar khotbah. Katanya kita perlu baca Alkitab supaya ngerti isi hati Tuhan dan kita bisa berubah. Tapi habis baca, aku malah bingung. Aku nggak ngerti. Mana mau berubah? Oh, dulu aku juga kayak kamu. Nggak ngerti baca Alkitab. Tapi akhirnya aku kenal metode baca Alkitab yang benar. Jadinya nggak bingung lagi. Hah? Gimana caranya? Ajarin dong. Nih, biar lebih jelas gimana caranya, kita lihat lewat YouTube aja. Aku ketikin deh. Membaca Alkitab, metode BGA, baca gali Alkitab. Teman-teman semua, apakah kalian pernah menemui kesulitan waktu baca Alkitab? Mungkin kalian bingung ataupun gak ngerti. Ternyata ada cara baca Alkitab loh. Nah, kita punya cara baca Alkitab yang benar tapi simple. Namanya adalah BGA, baca gali Alkitab. BGA adalah cara membaca Alkitab berdasarkan genre atau jenis sastra masing-masing kitab, supaya kita bisa menangkap pesan dari firman Tuhan. Kita tidak asal baca, tapi kita mau menggalinya secara aktif. Nah, di dalam metode BGA ini ada 5 langkah yang perlu kita lakukan. Langkah pertama adalah berdoa. Di sini kita berdoa pada Bapa di surga, minta tolong padanya agar melalui Roh Kudus memampukan kita bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan yang akan kita bacakan. Langkah kedua adalah baca Alkitab. Nah, di langkah kedua ini kita akan membaca ayat Alkitab. Nah, ayat Alkitabnya diambil dari mana? Bisa dilihat dari buku renungan, Smart atau Gen M. Nah, baca Alkitabnya usahakan 2 kali ya bacanya. Misalnya kita baca di dalam Lukas pasal 5 ayat 12-16 tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ingat, bacanya minimal 2 kali ya. Langkah ketiga, gali Alkitab. Nah, di dalam menggali Alkitab ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan, yaitu apa yang kubaca, apa pesan Allah padaku, dan apa responku. Di tahap yang pertama, apa yang kubaca. Nah, di sini kita akan coba lihat dan cari tokoh-tokoh utamanya siapa aja sih yang ada di dalam perikop yang udah kita bacakan yang saling berinteraksi. Contohnya dalam perikop Lukas 5 ayat 12-16 kita akan cari siapa aja sih tokoh-tokohnya. Nah, kita bisa dapati ada 3 tokoh utama, yaitu Yesus, seorang penuh kusta, dan juga orang banyak. Setelah itu kita akan lihat apa saja yang kubaca tentang tokoh-tokoh tersebut. Misalnya tokoh Yesus. Yesus melakukan apa aja sih dan ada di ayat berapa? Nah, ternyata Yesus berada dalam sebuah kota yang ada seorang yang penuh kusta di ayat 12. Nah, dia mengulurkan tangannya ke orang yang penuh kusta itu dan berkata, "Aku mau jadilah engkau tahir." Ayat 13. Dan seterusnya. Nah, ada juga tokoh seorang yang sakit kusta. Dia ada dalam satu kota dengan Yesus dan ketika lihat Yesus, dia tersungkur dan memohon kepada Tuhan. Ada di ayat yang ke-12 dan seketika itu juga dikatakan lenyap penyakit kustanya. Ada di ayat 13. Diceritakan juga ada orang banyak. Mereka mendengar berita tentang Yesus dan berbondong-bondong datang pada Yesus untuk mendengarkannya dan disembuhkan dari penyakit. Kalau sudah ketemu, baru kita bisa masuk ke tahap yang kedua, yaitu apa pesan Allah kepadaku. Dari tokoh-tokoh yang kita baca tadi, kita dapat pesan apa ya dari Allah? Ada alat bantunya, namanya P3JT.
Mungkin kita misalnya dapat pelajaran, yaitu P yang pertama. Atau P yang kedua, aku dapat perintah. Atau P yang ketiga, aku dapat peringatan dari Tuhan. Atau mungkin aku dapat janji, yaitu J. Atau mungkin juga kita dapat teladan, T. Mungkin kita meneladani tokoh-tokoh yang kita udah bacakan tadi. Misalnya dari tokoh-tokoh yang sudah kita baca tadi, adakah pesan Allah yang mau disampaikan kepadaku? Misalnya P yang pertama, pelajaran. Tuhan Yesus sangat dahsyat dan berkuasa. Ia berkuasa atas sakit penyakit. Ia mampu menyembuhkan. Atau mungkin kita dapat P yang kedua, yaitu perintah. Di mana dengan Tuhan yang menjamah orang kusta itu, Tuhan Yesus menginginkan kita mengasihi orang-orang yang merasa dirinya tidak berarti dan tidak berdaya, dan kita tidak boleh membeda-bedakan dalam menolong orang lain. Atau mungkin kita dapat P yang ketiga, yaitu peringatan, yaitu di mana kita tidak boleh sombong diri dalam melayani atau pelayanan. Atau mungkin kita dapat janji Tuhan, di mana Tuhan Yesus selalu ada bersama mereka yang merasa tak layak, rendah diri, baik karena penyakit ataupun karena hal lainnya. Bisa juga kita itu dapat teladan, yaitu dalam keadaan apapun untuk selalu tidak patah semangat dalam mencari Tuhan Yesus. Seperti si orang yang penuh kusta itu, dia tidak patah semangat dan mau datang kepada Yesus. Setelah kita udah dapat pesan-pesan tadi, baru kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu apa responku. Di sini kita akan meresponi pesan-pesan yang sudah kita dapatkan tadi. Ada alat bantunya, namanya SDDT, yaitu syukur, doa, dosa, atau mengaku dosa, dan tekad. Misalnya dari pesan-pesan yang sudah kita dapatkan tadi, kita akan masuk dalam respon. S yang pertama yaitu syukur. Misalnya, saya sangat bersyukur karena saya mempunyai Tuhan yang luar biasa, dahsyat dan ajaib, yaitu Yesus Kristus. Saya mau bersyukur dengan besok pagi akan membelikan beras 2 kilo dari uang simpananku kepada tetanggaku, bapak tukang ojek yang hidupnya pas-pasan. Atau respon doa, misalnya nanti malam sebelum tidur saya mau berdoa untuk om saya dari papa yang sedang sakit ginjal agar tetap sukacita dan beriman selalu pada Tuhan Yesus. Atau kita merespon dengan mengaku dosa, yaitu saya mengaku salah pada Tuhan Yesus karena tadi siang saat di sekolah telah mengumpat kasar ke teman sebangku saya karena dia iseng. Maafkan saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Atau kita merespon dengan mengambil tekad, yaitu saya tidak mau terlambat lagi datang ke kebaktian remaja minggu ini. Nah teman-teman, semua respon-respon kita ini harus konkret ya, dan harus jelas dan dapat dinikmati oleh semua orang. Langkah keempat, bandingkan dengan buku renungan. Di langkah ini, kamu bisa membandingkan dengan buku renungan Smart atau Gen M, untuk memperkaya firman Tuhan yang sudah kita gali sebelumnya. Langkah kelima, berdoa. Di sini kita akan berdoa syukur untuk berkat firman Tuhan yang telah kita dapatkan dan berdoa untuk respon-respons yang sudah kita ambil supaya kita betul-betul akan lakukan karena ini janji kita kepada Tuhan. Demikianlah penjelasan cara membaca Alkitab metode BGA. Bagaimana? Simple bukan? Semoga penjelasan ini menolong kamu untuk semakin bertumbuh, berubah, dan terus berbuah dalam firman Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus. Jangan lupa ya, di-share juga untuk teman-teman kamu. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Gimana videonya? Sekarang kamu makin ngerti dong caranya baca Alkitab? Oh, ternyata baca Alkitab ada metodenya. Sekarang aku ngerti. Terima kasih Yoel untuk infonya. Nolong banget. Aku akan coba latihan dan praktekin ya. Sama-sama, Tok. Kamu juga bisa share linknya ke teman-teman kamu yang lain ya. Pasti Yoel. Aku emang udah rencana mau share ke grup teman-teman di remaja gereja. Teman-teman, kalian juga ya. Jangan lupa praktekkan sendiri di rumah. Share juga link ini ke teman-teman yang lain.